Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang Rasul Allah. Jadi kisah teladan para Rasul, Rasul Allah. Situ apa? Antara lain, yang pertama akan kita bahas tentang kisah teladan Nabi Daud. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah pembelajaran kali ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita atau pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, Nabi Daud itu adalah seorang nabi, yang di situ ayahnya bernama Yisya. Jadi Nabi Daud itu adalah ayahnya bernama Yisya. Saudaranya ada 13. Jadi banyak saudaranya itu ada 13. Nah, dan juga Nabi Daud ini adalah generasi dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, tempatnya beliau Nabi Daud itu bermukim di Bethlehem kalau salah itu namanya Bethlehem alias kelahirannya Nabi Isa. Nabi Isa juga di Bethlehem itu. Lahirnya Nabi Isa di Bethlehem. Nah, sekarang Nabi Daud pun juga demikian. Nah, Nabi Daud mulai dewasa. Ketika dewasa, Nabi Daud dan kakaknya dan dua kakaknya itu ikut berperang. Beliau berperang melawan pasukan yang dipimpin oleh Jalut. Nah, ini dari Filistin atau Palestina. Kalau sekarang ini namanya Palestina. Kalau dulu namanya Filistin. Rajanya bernama Jalut. Nah, musuhnya bernama Jalut. Akhirnya dengan Nabi Daud ini berperang. Nabi Daud ini badannya kecil, akan tetapi bisa mengalahkan yang namanya Jalut yang badannya besar sekali. Akhirnya ketika Daud ini berhasil mengalahkan si Raja Jalut ini, maka Raja Tolut itu raja yang dipilih oleh Nabi Daud. Ini mengangkat atau menghadiahi kepada Nabi Daud yaitu yang luar biasa. Apa? Yaitu akhirnya Nabi Daud ini dinikahkan putrinya. Nah, Raja Tolut itu mempunyai anak, maksudnya Raja Tolut ini mempunyai anak, kemudian anaknya dinikahkan kepada Daud yang bernama Mikyal. Nah, Mikyal atau istrinya Nabi Daud ini sangat setia sekali kepada Nabi Daud. Karena yang memang seorang istri harus taat kepada suami.
Akhirnya sebetulnya Mikyal ini dia tidak mau dinikahkan sama Daud ini. Bahkan dia sempat ingin membunuh pada Daud. Tapi lama-kelamaan si Mikyal ini akhirnya sangat cinta dan sangat patuh atau setia kepada Nabi Daud. Akhirnya Daud lama-kelamaan beliau dinobatkan menjadi raja. Nabi Daud dinobatkan menjadi mahkota ketika berusia 30 tahun. Jadi pada umurnya 30 tahun Nabi Daud ini sudah dinobatkan menjadi raja. Akhirnya ketika Nabi Daud ini dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem itu menjadi ibu kotanya. Baitul Maqdis menjadi atau yang Yerusalem itu menjadi ibu kota kerajaannya Daud. Kemudian lama-kelamaan pada umur 40 tahun Daud atau Nabi Daud ini diangkat menjadi nabi. Pada umur berapa? Pada umur 40 tahun Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Nah, dengan kitabnya yaitu kitab Zabur. Allah berfirman dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 163, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Dawud zabura. Al-ayah. Yang artinya dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nanti yang intinya Allah memberikan kitab Zabur itu dianugerahkan kepada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud menduduki mahkota atau mahkota raja itu selama 40 tahun. Terus, nah, umurnya beliau, maksudnya umurnya Nabi Daud ini adalah 100 tahun 6 bulan. Lama sekali. Kalau dulu umurnya seseorang itu adalah panjang-panjang. Sampai 100 tahun itu sudah biasa. Nah, itulah cerita singkat tentang Nabi Daud. Sekarang tentang mukjizat. Mukjizat begini anak-anak. Semua rasul Allah yang diangkat rasul yang diangkat oleh Allah itu beliau diberi mukjizat. Dan juga kepada Nabi Daud juga. Apa itu mukjizatnya? Mukjizatnya Nabi Daud antara lain yaitu yang pertama diberi Zabur, otomatis. Zabur itu adalah kitab suci, termasuk juga mukjizat. Termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Zabur ini luar biasa isinya. Yang kedua adalah beliau mukjizat antara lain yang kedua mempunyai suara yang merdu. Bahkan ketika Nabi Daud melantunkan syair-syair Zabur, itu kedengarannya suaranya sangat indah sekali. Ketika beliau Nabi Daud melantunkan syair-syair dari kitab Zabur ini, hati menjadi tenang. Bahkan orang-orang yang sakit
itu pun ketika dibacakan oleh Nabi Daud, dibacakan apa itu kitab Zabur, banyak yang sembuh, banyak yang sembuh sekali. Itu termasuk mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Jadi ketika beliau membacakan itu kitab Zabur, burung-burung pun itu tersentak, dia riang sekali, gembira, kemudian ikut bertasbih, gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Yang keempat yaitu Nabi Daud bisa memahami bahasa burung. Beliau Nabi Daud ini bisa memahami bahasa burung dan juga bahasa binatang-binatang yang lain. Selanjutnya Nabi Daud alaihissalam mukjizatnya bisa melunakkan besi. Besi itu dicekel menjadi lunak, menjadi senjata, seperti itu. Bahkan Nabi Daud itu melunakkan besi tidak usah pakai api, pakai tangan itu dilus-lus, seret-seret, itu sudah terbentuk apa yang diinginkan. Misalkan beliau Nabi Daud ingin membuat senjata, ya langsung besi itu dipegang-pegang, diinjak-injak, sudah jadi. Selanjutnya mukjizatnya antara lain yaitu kerajaannya sangat kuat, sehingga dengan kekuatannya Nabi Daud itu belum pernah sekalipun terkalahkan kerajaannya. Itu ketika berperang, Nabi Daud itu sangat kuat kerajaannya, pasukannya sangat kuat, sehingga dia belum pernah terkalahkan ketika beliau memerintah menjadi raja. Itulah antara lain tentang mukjizat Nabi Daud. Nah, setelah apa yang saya jelaskan tentang penjelasan Nabi Daud, mukjizat Nabi Daud, tentulah kita bisa mengambil pelajaran. Apa itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Daud? Yaitu antara lain yang perlu dapat kita contoh. Satu, Nabi Daud alaihissalam beliau sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat taat sekali, mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Daud ini sangat kuat sekali dalam beribadah. Terutama beliau sangat rajin sekali bangun malam untuk mengerjakan sholat malam, atau yang sering kita sebut dengan sholat tahajud. Selanjutnya pelajaran yang dapat kita petik yaitu berpuasa separuh tahun, yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Nah, ini yang sampai sekarang kita amalkan itu ada, itu puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Ini adalah ajaran daripada puasanya Nabi Daud. Ini seperti itu. Yang selanjutnya yaitu banyak beramal soleh. Pelajaran yang dapat kita petik, beliau Nabi Daud ini dia beramal soleh, banyak bersedekah, sama orang itu tidak suka menganiaya. Pokoknya amal-amalnya beramal soleh. Terus yang terakhir antara lain yaitu Nabi Daud itu mempunyai keberanian yang luar biasa. Ketika ceritanya ketika beliau Nabi Daud menghadapi musuh
Dia ini tidak takut sedikit pun, walaupun secara fisik Nabi Daud itu badannya kecil. Ketika beliau melawan Jalut yang badannya besar, beliau tetap berani dihadapi. Akhirnya dipukul dengan batu itu Raja Jalut tersungkur. Nah itu anak-anak tentang pengertian dan juga hikmah-hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua yaitu kisah Nabi Sulaiman. Selanjutnya akan saya ceritakan tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini nabi yang begitu fenomenal. Ya. Adalah salah satu seorang nabi yang diberi kepandaian dan juga keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud. Ini masih ada gandengnya. Nabi Daud mempunyai anak yang bernama Sulaiman. Berarti otomatis Nabi Sulaiman itu sudah mewarisi tahta kerajaan ayahnya, yaitu Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini menggantikan Nabi Daud menjadi raja, menduduki tahta kerajaan Israel, yaitu Palestina, setelah beliau ayahnya yaitu Nabi Daud wafat. Nah, otomatis beliau Nabi Sulaiman ini mewarisi tahta kerajaan dan juga mewarisi yang kedua, pewaris kitabnya Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Nah, terus pada suatu ketika Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman beserta prajuritnya, rombongannya. Ini diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman beserta rombongannya yang berasal dari hewan, dari jin, dari tentara, dan semuanya dia bergerak. Itu beliau menemukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Di situ perempuan itu menyembah matahari. Dengan demikian akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada utusannya untuk mengirim surat kepada Ratu Bilqis tadi, negeri Sabah. Ini namanya negeri Sabah. Negeri Sabah yang kerajaannya dipimpin oleh seorang perempuan atau ratu. Negeri Sabah itu daerah Yaman. Ratunya bernama Ratu Bilqis. Kemudian setelah Ratu Bilqis itu dia tunduk kepada Nabi Sulaiman alias beliau siap memeluk Islam, akhirnya dengan rendah hati Ratu Bilqis itu dipersunting oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Bilqis dia menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Meskipun Nabi Sulaiman itu dia seorang raja kaya raya, tetapi beliau tetap rendah hati dan juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, pada akhir ceritanya Nabi Sulaiman beliau wafat tanpa sepengetahuan makhluk-makhluk lain, termasuk bahkan para jin pun yang ia kenal ia tidak tahu. Nah, orang-orang itu sadar bahwa Nabi Sulaiman sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat, ketika tongkat yang disandari, yang disandar menjadi sandaran ini rapuh di pangan akhirnya patah.
yang mengakibatkan Nabi Sulaiman ini jatuh. Akhirnya dilihat oleh orang-orang bahwa beliau Nabi Sulaiman ini telah wafat atau beliau sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak sedikit tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus mujizat-mujizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam antara lain, yang pertama beliau dapat mengerti bahasa binatang. Beliau bisa berbicara kepada para binatang, mengerti bahasanya pada burung, pokoknya binatang-binatang, semua binatang, bahkan pada semut yang kecil pun dia mampu berbicara. Terus yang kedua, mujizatnya mampu menundukkan jin, termasuk yang diceritakan dalam Al-Quran itu jin yang namanya Ifrit. Jin Ifrit itu berhasil memindahkan tempat tidur atau sarirnya Ratu Bilqis dibawa ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu yang berhasil memindahkan. Itu bukan jin Ifrit, tapi Asif bin Barqoy. Nah, itu. Terus yang kedua, dapat memerintah binatang. Selain apa itu? Beliau bisa berbicara dengan binatang, akan tetapi beliau bisa memerintahkan kepada binatang. Terus yang selanjutnya, mujizatnya dapat memerintahkan angin. Dan dia bisa menaiki angin menjadi seperti Sun Gokong itu ya. Nah, itu beliau bisa menaiki awan, dinaiki menjadi tumpaan atau tunggangan awan. Anak-anak, selanjutnya itulah tentang mujizat dan juga kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang kisah Nabi Sulaiman, apa yang pelajaran yang dapat kita petik, yang kita peroleh dari yang kita teladani dari Nabi Sulaiman? Yang pertama, Nabi Sulaiman itu walaupun dia kaya, berpangkat seorang raja, dia tetap rendah hati. Selanjutnya, beliau patuh dan tunduk kepada perintah-perintah Allah, selalu menjadi raja. Walaupun dia menjadi raja yang kaya raya, beliau tetap patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memerintah selanjutnya dengan adil dan bijaksana. Terus sangat mengasihi kepada binatang, tumbuhan dan lain-lainnya. Selanjutnya Nabi Sulaiman, beliau adalah gemar dan semangat berdakwah agar rakyatnya itu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kita pelajari dari Nabi Sulaiman. Anak-anak, selanjutnya untuk yang ketiga, saya akan menceritakan tentang Nabi Ilyas. Siapakah Nabi Ilyas? Nabi Ilyas ialah keturunan keempat dari Nabi Harun. Beliau Nabi Ilyas ialah putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun, atau cicit dari Nabi Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kembali kaum Bani Israel yang kufur di negeri Babel. Ini sering kufur si Bani Israel ini. Barbek itu di mana? Karena itu adalah sebuah daerah di kota Lebanon. Di situ Nabi Ilyas tinggal.
Nah, Nabi Ilyas tinggal di sebuah negeri yang di situ dipimpin oleh seorang raja yang sangat-sangat kejam. Nah, siapa itu nama rajanya? Raja yang kejam itu yang bernama Ahab. Rajanya sangat kejam sekali. Bahkan Raja Ahab ini menyuruh orang-orang Israel untuk menyembah patung, menyembah dewa-dewa. Bahkan dijuluki raja yang sangat kejam, yang paling kejam Bani Israel itu Raja Ahab. Mereka menyembah berhala yang bernama Baal atau Baal. Akhirnya Nabi Ilyas berdakwah pada kaumnya supaya kaumnya mau meninggalkan kebiasaan buruk, yaitu menyembah kepada berhala-berhala. Bahkan Nabi Ilyas ini berkali-kali mengingatkan jangan menyembah berhala. Namun mereka Bani Israel ini tidak pernah menghiraukan. Ini angel diomongi kaum ini. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Bani Israel ini sulit diingatkan kembali, sulit. Tapi beliau Nabi Ilyas itu dia tidak putus asa, tetap mengingatkan pada kaum-kaumnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang berupa bencana karena harus diomongi angel, bandel, meketel. Akhirnya Allah memberikan azab kepada Bani Israel ini yang berupa kekeringan dan kelaparan. Akhirnya Allah mengazab itu pada Bani Israel yang sulit untuk diajak untuk masuk Islam. Apa itu tadi? Kekeringan dan kelaparan. Akhirnya dengan terjadinya kelaparan dan kekeringan, para orang-orang ini sadar bahwa dia salah. Akhirnya banyak orang yang bersedia meninggalkan berhala dan dia berjanji tidak akan menyembah berhala lagi. Karena mereka sadar, Nabi Ilyas kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah bisa menurunkan hujan di tengah-tengah kaumnya, supaya kaumnya tidak pada kelaparan dan tidak kehausan. Akhirnya Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah, yang akhirnya hujan pun turun. Kemudian kembali normal seperti biasa, kembali subur. Tetapi Bani Israel ini orang-orang yang sulit. Ya. Kenapa kok sulit? Setelah dia mendapatkan makanan, minuman, sudah turun hujan lagi, akhirnya pada kembali lagi ke menyembah berhala lagi. Nah ini akhirnya kaum-kaumnya ini podonya menyembah berhala lagi. Ini kemudian karena para kaumnya ini menyembah berhala lagi, ya akhirnya Allah memberi adab lagi. Kemudian kaum Bani Israel ini ditimpa musibah lagi yang lebih berat, lebih dahsyat dari bencana sebelumnya. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga orang-orang itu pada mati bergelimpangan, banyak yang meninggal. Hanya Nabi Ilyas dan orang-orang yang mau berimanlah dia yang selamat dari bencana tersebut. Karena apa? Ya karena
Nabi Ilyas dan kaumnya yang mau beriman ini dia sudah pergi meninggalkan daerah itu. Selanjutnya pelajaran apa yang dapat kita teladani dari pelajaran Nabi Ilyas tadi? Yang dapat kita teladani yaitu yang pertama sabar. Sabar menghadapi umatnya yang durhaka, beliau tetap sabar. Yang kedua, tidak pernah berhenti mengajak umatnya kepada kebaikan, walaupun diajak sulit, akan tetapi beliau Nabi Ilyas tetap mengajaknya. Yang ketiga, haruslah kita selalu berdoa untuk memohon keselamatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan pada pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah pelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.